Siapa yang sibuk dengan harta sehingga dia melalaikan sholatnya, nunda sholat, itu meeting tadi ya, nunda-nunda hanya karena masih ngomong sama konsumen, nunda sholatnya, ini bukan meninggalkan sholat ya, melalaikan aja. Dia tahu sholat, dia mau kerjakan, tapi dia tunda-tunda hanya karena urusan dunia. Akan dibangkitkan bersama Qarun. Qarun ini orang kafir, masuk neraka. Kata Ibnu Qayyim, dan siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan sholatnya, maka dia akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama Fir'aun. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita menunda salat hanya karena sibuk dengan urusan dunia? Hati-hati, bisa jadi penundaan itu membawa kita ke neraka goyah. Kita simak penjelasan Ustadz Khalid Basalamah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kelalaian ibadah ini, dan kita akan mulai dengan melalaikan sholat. Kita sudah pernah teman-teman sekalian membahas di awal-awal bedah buku Kitab Al-Kabair ini tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan. Dalam arti kata, dia mungkin sehari sholat, sehari tidak, atau mungkin sehari sholat, seminggu tidak sholat. Ini sudah kita jelaskan hukumnya, dan itu masuk dalam kategori dosa besar karena dia tinggalkan takasulan, malas-malasan. Dan kemudian juga sudah kita jelaskan tentang hukum orang yang sengaja membangkang, menganggap tidak ada perintah kewajiban sholat, itu kufur secara ittifaq ulama, sebagaimana dinukil juga dari Asy-Syaukani rahimahullah. Namun kali ini kita lebih sedikit detail membahas. Kita akan bahas bagian daripada sholat yang masuk juga dalam kategori dosa besar adalah melalaikannya. Apa yang dimaksud dengan melalaikan? Kita bisa lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beranjak daripada firman ini, kemudian nanti baru kita coba korek lebih dalam lagi beberapa dalil-dalil yang lain. Ayat yang sangat masyhur dalam surah Al-Ma'un, surah nomor 107 ayat 4 sampai ayat 5. Ini landasan bahasan kita. Kalau teman-teman mau lihat Al-Quran atau dicatat silahkan ya. Al-Ma'un 107 dan itu di ayat 4 sampai ayat 5. Berbunyi, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Wail itu dalam bahasa Arab bisa berarti kecelakaan, kebinasaan, ya, kemudian tempat siksaan di api neraka. Ini mirip dengan firman Allah SWT, wailun lil mutaffifin, wailun likulli humazatin lumazah. Ini wail ini ancamannya berat sekali. Kalau sudah ada istilah atau menggunakan kata wail dalam Al-Quran, berarti semuanya itu siksaan, laknat, ya, kebinasaan, kehancuran, semua makna di situ. Allah mengatakan di sini, wailun lil musallin, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, bahkan diancam siksa di neraka bagi orang-orang yang sholat. Kok bisa orang sholat diancam? Seperti apa ini? Kok sholat tapi diancam? Lalu dikatakan itu ayat 4, ayat 5-nya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Jadi bahasanya tentang masalah lalai. Apa yang dimaksud dengan lalai? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan juga Masruq bin Abi Ajdat atau Ajda tepatnya, dan juga selainnya dari para sahabat dan tabi'in, dinukil banyak perkataan dari mereka, tapi dua orang ini sudah cukup mewakili. Yang kurang lebih terjemahnya, orang yang dimaksud dengan sahun adalah orang-orang yang meninggalkan dan menunda-nunda sholat sampai keluar dari waktunya, sampai keluar dari waktu. Jadi ini lebih peka sedikit, lebih kepada orang yang lalai. Misalnya antum dengar azan duhur, udahlah nanti aja, 15 menit lagi, setengah jam lagi, 1 jam lagi, misal, sampai akhirnya keluar dari waktunya, tiba azan asar baru mau sholat. Nah ini sebenarnya dia tidak juga dikatakan mungkin 100% malas ya, karena mungkin dia kesibukkan dirinya dengan kegiatan dunianya, dengan meetingnya, dengan pekerjaannya, dan dia tetap niat sholat, tapi karena sampai keluar dari waktunya, maka ini diancam dengan wail ya. Yang ini menandakan berarti menunda-nunda saja ini sudah cukup ya untuk masuk dalam kategori dosa besar. Dan kita tahu teman-teman sekalian bagaimana orang-orang yang suka menunda-nunda sholat ini, apalagi kalau sudah sampai pada level di atasnya malas. Pernah kita bahas itu ya, di awal-awal kita bahas dosa besar, mungkin masih di dosa besar kedua atau ketiga, itu dia malas dalam arti kata sehari sholat sehari tidak tadi. Kalau ini enggak, dia sholat tapi dia sering tunda-tunda, ini lebih peka sedikit. Itu juga disebutkan dalilnya dalam surah Al-Muddathir, surah nomor 54, surah nomor 74 ayat 38 sampai 47. Ini juga dalil kedua dari Al-Quran yang menguatkan bahasan kita. Surah Al-Muddathir, surah nomor 74 ayat 38 sampai 47. Bunyinya, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Dikatakan tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya, kecuali golongan kanan, karena mereka akan ada di surga. Maksudnya orang-orang yang selalu patuh.
Mereka bertanya satu sama yang lain nanti di surga tentang orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Dan akan ditanyakan kepada mereka yang masuk ke neraka itu, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Sakar? Salah satu nama neraka adalah Sakar, ya. Maka para ahli neraka menjawab, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami suka membicarakan hal-hal yang batil, hal dosa atau hal yang sia-sia bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami juga mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Tapi potongan saksi bahasan kita adalah kami termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Bisa masuk maknanya memang dia melalaikannya atau meninggal tadi ya, menunda-nunda nanti aja sebentar gitu ya. Sudah dengar azan nanti aja. Tidak ada sesuatu yang mendesak dia, bukan karena sakit, bukan karena gempa bumi, cuma malas saja, tunda-tunda begitu ya. Maka sampai keluar waktunya ini bisa masuk dalam kategori bahasan kita. Itu diancam di sini tentang atau akan masuk ke dalam neraka dan mereka akan menyesal dengan itu. Juga tadi yang ketiga surah Al-Qalam, surah nomor 68 ayat 43 yang berbunyi yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ini ayat 42 sampai 43 ya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Al-Qalam surah nomor 68 ayat 42 sampai 43. Pada hari betis disungkapkan atau disingkapkan, teman. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, ya, maka mereka tidak mampu atau tidak kuasa melakukannya. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Lagi mereka diliputi kehinaan dan sungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk sujud, maksudnya sholat, tapi mereka sementara mereka dalam keadaan sejahtera. Tentu ini ada pendapat-pendapat ulama tafsir yang tidak bisa kita nukil semua umumnya, tapi sudah umum kita bisa tangkap dari firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah mengancam orang-orang yang sholat atau tidak sholat tadi, maaf ya. Jadi mereka dalam kondisi terhina, tertunduk hari kiamat, diperintahkan mereka sujud, mereka tidak mampu turunkan tubuh mereka untuk sujud. Ya, karena memang di dunia dulu mereka diperintahkan tapi mereka tidak mau melakukannya. Jadi ini termasuk dalil tentang masalah ancaman bahasan kita, ya. Begitu juga teman-teman sekalian, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini sangat dahsyat ya. Di dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 59. Ayat ini dahsyat sekali, tafsirnya itu sangat luar biasa. Harusnya satu ayat ini saja kalau dibaca sudah cukup menggugah hati kita agar jangan pernah menunda sholat. Termasuk menunda kalau sudah dengar azan, tidak ada tujuannya, tidak ada larangannya, dan dia tidak kerjakan pada saat itu juga. Surah Maryam surah nomor 19 ayat 59 berbunyi fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan. Al-ayah. Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka penggantian jelek yang menyia-nyiakan salat. Adha'u shalah dalam bahasa Arab itu dia berarti melalaikannya, membuatnya sampai tertinggal. Sebenarnya dia tahu hukumnya, dia juga mampu mengerjakannya tapi sengaja ditunda-tunda ya. Lalu kata Allah, mereka menyanyikan sholat dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Dan mereka kelak akan menemukan ghayya atau kesesatan, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, makna ghayya, mereka akan menemukan ghayya adalah nama sebuah sungai di Jahannam yang berisikan makanan-makanan yang menjijikkan dan tempatnya itu sangat dalam. Ya, artinya penuh dengan ya, siksaan-siksaan yang disiapkan di sana dan cukup menyedihkan tempatnya, cukup menyedihkan atau cukup ya menyusahkan bagi orang yang dihukum di situ. Dan ini sekian banyak tentunya kalau kita mau cari semua ayat-ayat Al-Quran maka kita akan temukan banyak sekali yang berbicara seperti apa yang kita sampaikan tadi. Tapi ini sebagian daripada dalil-dalilnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya wasiat yang sangat baik buat kita semua. Beliau mengatakan inna min ahammi umurikum indi as-shalah. Pada saat beliau memimpin, beliau mengatakan ketahuilah sesungguhnya perkara yang paling penting menurut penilaianku bagi kalian semua adalah sholat. Beliau bicara sama bawahan-bawahannya di pemerintahannya ya, semua masyarakat di bawah naungannya. Beliau mengatakan ketahuilah sesungguhnya perkara yang paling penting, bisa bermakna menurut saya sehingga jadi prinsip hidup, atau yang saya tekankan kepada kalian agar kalian selalu jaga adalah sholat. Faman hafidhaha hafidha dinah.
Siapa yang menjaga sholat berarti dia sudah menjaga agamanya. Artinya tolok ukur menurut Umar bin Khattab, kalau mau tahu orang ini layak jadi sahabat kah, partner bisnis kah, pasangan hidup kah, pimpinan kah, bawahan kah, semuanya ini harusnya dilihat sholatnya dulu. Makin tepat waktu, makin sempurna gerakan dan makin sempurna bacaannya, maka paling pantas diberikan kedudukan gitu ya. Siapa yang menjaganya, maka berarti dia bisa jaga agama yang lain. Waman dayya'aha ya fahuwa liman siwaha ajya'. Dan siapa yang menyanyiakannya, maka dia pasti lebih mudah menyanyiakan yang lainnya, kayak amanah, tanggung jawab dan segala macam. Wala hadza fil islami liman taraka shalah. Dan tidak ada kedudukan yang paling pantas ya, atau tidak ada kedudukan yang pantas sebagai teman, sebagai sahabat yang partner bisnis, pasangan hidup, atasan, bawahan bagi yang meninggalkan sholat. Itu patokannya. Dan ada hadis Nabi SAW yang mulia ini, hadis luar biasa agungnya itu, dan berisi ancaman yang sangat luar biasa, diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad hasan. Dari hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Siapa yang jaga salat ini, bisa bermakna jaga waktu. Azan langsung sholat, kayak tadi on time ya, dan itu dijaga 5 waktu sholat, sibuk dari azan ke azan selanjutnya. Dan kita tahu hadis Nabi SAW tentang 7 golongan yang akan dinaungan ya Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya di mahsyar nanti adalah warajulun mu'allakun qalbu bil masajid, dan seseorang yang hatinya terpaut, terikat dengan masjid. Kata ulama hadis, maksudnya adalah dari azan ke azan lagi dia sudah gelisah. Azan dia sholat nih, dia harus selalu di depan. Di saat pertama dia selalu tidak ketinggalan sholat sunnahnya, sholat wajibnya. Selesai sholat dia gelisah, mau nunggu kapan azan setelahnya. Selalu hatinya terikat dengan itu. Itu dapat naungan Allah di mahsyar nanti ya. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga sholat itu, tepat waktunya, tepat gerakannya, tepat bacaannya ya, dia tidak mau lalaikan, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Lalu sebaliknya kata beliau, man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhan wala najah. Dan siapa yang tidak menjaga sholat itu, maka tidak akan dapat cahaya, tidak akan petunjuk, tidak dapat petunjuk, tidak akan pernah selamat di hari kiamat nanti. Plus lagi dikatakan di sini, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun, dan dia pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama Qarun yang Allah binasakan, tenggelamkan dengan hartanya. Kayak Indonesia bilang harta karun, itu kaumnya Nabi Musa alaihissalam, tapi dia mendukung Fir'aun ya. Wa Fir'aun, bersama dengan Fir'aun. Wa Haman, Haman ini jenderalnya Fir'aun ya, panglima perangnya. Wa Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini salah satu pengusaha paling sukses di Mekah ya. Dia banyak investasi dananya di sana sini, termasuk yang diinvestasikan, kalau pernah dengar namanya Uqbah bin Abi Mu'aid ya. Ini salah satu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Dan waktu dia undang Nabi SAW makan, kalau Haman, Fir'aun, Qarun ini umat sebelum kita, tapi kalau Ubay bin Khalaf ini umat yang hidup di masa Nabi SAW. Dia pengusaha paling sukses di Mekah, paling banyak hartanya, banyak investasi sana sini. Jadi orang banyak segani dia. Salah satu sahabatnya namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini sahabat Nabi juga, tapi belum masuk Islam itu. Dia punya persahabatan dengan Nabi. Waktu Nabi diundang makan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid di rumahnya, Nabi berharap Uqbah ini sahabatnya masuk Islam. Maka kata Nabi SAW, hai Uqbah, saya nggak mau makan sampai kamu masuk Islam. Maka Uqbah menghormati Nabi SAW, dia syahadat masuk Islam. Tersebar satu Mekah, Uqbah bin Abi Mu'aid salah satu tokoh Quraisy masuk Islam. Kebetulan dia pemegang investasi ya, yang sangat besar dari Ubay bin Khalaf ini, yang disebutkan dalam hadis ini, yang tidak jaga sholat, tidak ada cahaya baginya, tidak ada ya, petunjuk, tidak ada keselamatan, dan akan dibangkitkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Kenapa Ubay bin Khalaf ini? Kenapa bukan Abu Jahal? Kenapa bukan Abu Lahab? Kenapa dia? Karena ini punya pengaruh besar sekali di Mekah, gitu kan? Dia termasuk investor terbesar di Mekah, punya paling banyak harta. Dia datangi Uqbah bin Abi Mu'aid di dekat Mekah, Ka'bah, lalu dia mengatakan begini, hai Uqbah, saya dengar kamu sudah tinggalkan agama nenek moyangmu dan menganut agama Muhammad. Uqbah ketakutan. Dia tahu ini adalah bosnya gitu. Maka Ubay bin Khalaf, dia bilang sama Ubay bin Khalaf, saya terpaksa. Muhammad saya undang ke rumah saya. Dia tidak mau makan masakan saya, dan di Mekah orang Arab waktu itu menganggap menghormati tamu bagian daripada kemuliaan bagi mereka. Dia tidak mau makan kecuali saya masuk Islam, maka saya masuk agamanya. Apa kata Ubay bin Khalaf? Kalau kau tidak segera tinggalkan agamanya, semua berhenti nih. Investasi habis. Semua saya tarik. Gak ada modal, gak ada persahabatan. Kecuali kau nyatakan kau tinggalkan agama Muhammad dan ludahi mukanya. Ya. Ini orang paling terhina ini, ya. Maka akhirnya dia pun datang kepada Nabi SAW depan Ka'bah, dia mengatakan, hai Muhammad, kemarin yang saya masuk agama di rumahku, aku hanya terpaksa karena kau tidak mau makan kecuali harus saya masuk Islam. Maka saya nyatakan sekarang saya keluar dari agamamu, lalu dia meludahi muka Nabi SAW. Ini sebabnya Allah turunkan surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 27 sama 29.
Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Maka pada hari itu nanti orang zalim ini, maksudnya Uqbah bin Abi Mu'aid, menggigit kedua tangannya, jari-jarinya di hari kiamat, dan dia berkata, coba dulu saya tetap mengikuti ajaran Rasul. Terus kemudian dia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba seandainya saya dulu tidak menjadikan itu orang sebagai sahabatku. Maksudnya Ubay bin Khalaf. Laqad adallani 'ala dzikr ba'da ijja'ani. Ya, al-ayat. Dia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya petunjuk. Ayat ini turun, surah Al-Furqan ayat 27-29 turun di Mekah untuk Uqbah bin Abi Mu'aid sementara dia masih hidup. Dan itu karena pengaruhnya Ubay bin Khalaf ini. Ya. Baik, jadi di hadis ini teman-teman sekalian, dalam hadis riwayat Ahmad ini, Ibnu Qayyim menanggapi hadis ini sambil mengatakan, siapa yang sibuk dengan harta sehingga dia melalaikan sholatnya, nunda sholat, itu meeting tadi ya, nunda-nunda hanya karena masih ngomong sama konsumen, nunda sholatnya, ini bukan meninggalkan sholat ya, melalaikan aja. Dia tahu sholat, dia mau kerjakan, tapi dia tunda-tunda hanya karena urusan dunia. Akan dibangkitkan bersama Qarun. Qarun ini orang kafir, masuk neraka. Kata Ibnu Qayyim, dan siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan sholatnya, maka dia akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama Fir'aun. Dan siapa yang sibuk dengan kekuasaannya, kepemimpinannya, panglima perang, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan barang siapa yang sibuk dengan perniagaannya sehingga lalaikan sholat, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Ya. Ini luar biasa hadis-hadisnya ya, yang menyebutkan tentang masalah ini. Juga teman-teman sekalian, kita coba lihat bagaimana hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam memang yang perlu kita review kembali, mengingat kembali agar kita lebih hati-hati dan lebih menjaga sholat ya. Dan perlu saya ingatkan, satu-satunya ibadah yang Nabi SAW harus menerimanya itu di langit, itu hanya sholat. Yang lain semua puasa, jihad, bakti sama orang tua, apa saja hukum syariat selain sholat, sekian banyak syariat Allah SWT itu semua di bumi. Jibril alaihissalam datang membawa wahyu ya, membisikkan ke dalam hati atau menjelma atau terdengar suara lonceng atau datang dalam mimpi. Tapi sholat tidak, harus kejadian ya, sesuatu yang spektakuler, Isra dan Mi'raj yang Allah gambarkan dalam surah nomor 17 Isra. Jalan perjalanan malam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, waktu itu perjalanan 1 bulan dengan kuda tercepat. Tapi Allah siapkan burak, kuda yang bersayap, nggak mungkin kita bisa lihat di bumi ini kuda begini, ini Allah siapkan khusus. Yang kata Nabi SAW, dimanapun matanya melihat sebuah tempat, langsung kakinya sudah di sana sampai ke Aqsa, mengimami sholat imam para ruh, para nabi-nabi. Lalu beliau mengikat di tempat burak, di tempat yang biasa nabi-nabi mengikat tunggangan mereka. Lalu kemudian Mi'raj ke langit. Nah, Mi'raj itu bertemu dengan para nabi-nabi juga, dan kisah yang cukup panjang sampai akhirnya menerima perintah sholat. Ini kejadian yang luar biasa, hanya untuk menerima perintah sholat itu. Makanya Nabi SAW renungi hadis ini ya. Hadis ini diantaranya hadis riwayat Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan bahwa menunda salat tanpa alasan syari termasuk dosa besar. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5, celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Melalaikan di sini bukan berarti meninggalkan salat, tapi menundanya hingga keluar dari waktunya, hanya karena urusan dunia, meeting, pekerjaan, atau sekadar malas. Beliau menyampaikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menjaga salatnya, maka ia akan mendapatkan cahaya dan keselamatan di hari kiamat. Tetapi siapa yang menyepelekannya, tidak akan memiliki cahaya, petunjuk, dan keselamatan, serta akan dibangkitkan bersama Qarun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan maknanya. Seseorang yang sibuk dengan harta hingga melalaikan salat, akan dibangkitkan bersama Qarun. Yang sibuk dengan jabatannya bersama Firaun. Yang sibuk dengan kekuasaan bersama Haman, dan yang sibuk dengan bisnisnya bersama Ubay bin Khalaf. Ustadz Khalid menegaskan bahwa salat adalah tiang agama, satu-satunya ibadah yang diperintahkan langsung di langit saat Isra Miraj. Maka jangan pernah menunda-nunda salat. Begitu azan berkumandang, tinggalkan dunia dan temui Rabbmu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan tunggu waktu luang untuk salat, tapi luangkan waktu demi salat. Karena siapa yang menjaga salatnya, Allah akan menjaga hidupnya. Dan siapa yang menyepelekannya, kelak ia akan diseret ke neraka Goya. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.